Jangan lu, jangan. Ayo mulai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jaya. Kami akan mempresentasikan tentang diskriminasi agama. Jadi, Kasus yang pertama adalah kasus sulitnya akademik Amel. Nah, ada seorang anak yang namanya Amel. Dia ini adalah seorang minoritas di sekolahnya. Dia sekolah di SMK kelas 11 yang umurnya 13 tahun. Nah, si Amel ini kerap mendapatkan diskriminasi dari teman sekelasnya, di mana dia suka diledek-ledek, kadang dikatain kafir dan segalanya. Nah, selain dari diskriminasi itu, Amel juga mendapatkan persulitan di akademiknya, di mana dia mendapatkan peringkat 32 di kelas. Padahal si Amel ini adalah pribadi yang pintar dan juga memiliki nilai-nilai di mata pelajaran yang lain yang bagus. Tapi alasan si Amel memiliki nilai jelek, memiliki peringkat 32 di kelas adalah karena nilai agamanya yang kosong. Walaupun dia telah menyetor nilai dari penyuluh atau guru agamanya. Nah, Amel perlu protes dan komplain dulu terlebih dahulu ke gurunya sebelum nilainya dapat diproses. Nah, setelah diproses, si Amel baru mendapatkan keadilan, di mana peringkatnya yang tadinya dari peringkat 32 naik menjadi peringkat kedua. Ya, oke, lanjut. Ini tuh kasusnya tuh mirip dengan Amel, cuman ini beda. Ya, sama intinya. Nah, ini tuh tentang traumanya si Cynthia. Nah, jadi si Cynthia-nya ini tuh dia tuh sekolahnya tuh di SMA negeri di ibu kotanya Sumatera Barat, di Padang. Nah dia tuh kondisinya masih pelajar, dan dia tuh dipaksa gitu sama si pihak sekolah buat menggunakan hijab. Padahal kan itu kan sekolah negeri kan, harusnya mah nggak masalah. Nah, padahal pihak sekolah itu, si pihak sekolahnya itu udah tahu kalau si Cynthia-nya ini tuh dia tuh beragama Kristen. Nah, tapi si pihak sekolahnya ini tuh kayak maksa si Cynthia-nya itu buat pakai hijab. Nah, bahkan orang tuanya itu udah datang udah samperin si pihak sekolah dan pihak sekolahnya durasi, ayo. Durasi. Nah, pihak sekolahnya ini tuh udah tahu kalau misalnya si Cynthia-nya ini tuh agamanya tuh Kristen. Nah, tapi udah tuh akhirnya dibolehin nggak pakai hijab. Nah, tapi malah pas lagi upacara tuh dia tuh malah dipermaluin. Gimana tuh? Nah, dipermaluinnya tuh pas lagi upacara si Cynthia-nya ini tuh ditarik ke depan sama si salah satu pihak sekolah. Nah, terus dia bilang kayak gini, mana jilbab kamu? Pakai hijabnya gitu kan. Terus kayak ya udah si Cynthia-nya ini tuh kayak merasa nggak dapet fasilitas yang hak dia gitu loh. Maksudnya kayak dia tuh nggak merasa difasilitasi gitu. Nah, tapi ya udahlah, dia mah kayak bodo amat aja gitu. Nah, habis itu selain dipermalui juga, si Cynthia-nya ini tuh juga merasa didiskriminasi, kayak merasa nggak dapet keadilan karena dia tuh kalau ngikutin mata pelajarannya dia tuh kayak harus di luar sekolah, nggak bisa di dalam sekolahnya dia. Karena pendidikan agama tidak sejalan dengan anak. Jadi ada pendidikan agama mengatakan bahwa sekolah siswa seagama atau siswa yang kayak di awal ada pendidikan agama tidak sejalan dengan undang-undang. Jadi gini, ada pendidikan agama mengatakan bahwa sekolah siswa yang seagama, yaitu contohnya Kristen atau Islam Islam atau Hindu
Nah, kalau per 15 orang itu perbelanjaannya harus keluar sekolah. Namun menurut undang-undang anak itu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan perlindungan yang sama dari negaranya. Namun nyatanya itu minoritas harus belajar di luar sekolah dan kadang tidak mendapatkan fasilitas yang setara. Ya, oke. Lalu selanjutnya ada dampak-dampak yang dirasakan akibat dari diskriminasi pada kasus Amel dan Sinta. Jadi yang pertama itu munculnya perpecahan antar agama. Lalu yang kedua terjadinya tindakan stereotip yang mengakibatkan ketidakadilan untuk minoritas. Untuk yang tidak tahu, tindakan stereotip itu kayak anggapan atau gambaran tentang seseorang atau suatu kelompok yang dianggap sama dengan yang lainnya. Padahal itu belum tentu sama gitu. Kayak kasusnya Sinta yang disuruh pakai kerudung karena mayoritas di sekolah itu pada pakai kerudung semua. Tapi kan Sinta tuh Kristen, jadi dia tuh beda gitu. Lalu yang ketiga, konflik internal antara guru atau pihak sekolah dengan siswa dan wali siswa. Lalu yang keempat, ketegangan sosial akibat dipermalukannya pihak yang memiliki keragaman atau keyakinan yang berbeda dengan mayoritas. Lalu yang kelima itu menurunnya persatuan di lingkungan sekolah akibat tindakan stereotip yang dilakukan oleh oleh guru tersebut dan juga mengurangnya keharmonisan di sekolah tersebut. Adapun dampak lainnya dari kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, yang pertama itu pada hak pendidikan anak, di mana kasus-kasus sebelumnya itu menunjukkan adanya pelanggaran hak anak atas mendapatkan pendidikan, terkhususnya pendidikan sesuai kepercayaannya. Dan yang kedua, dapat berdampak juga kepada akademik siswa, seperti pada kasusnya Amel, di mana ketika dia sudah menyetorkan nilai agamanya tetapi ternyata belum dimasukkan dan dia menjadi peringkat 32, berarti itu ada suatu dari siswa tersebut harus melakukan usaha yang lebih untuk memperjuangkan haknya sendiri, padahal harusnya memang dari awal sudah diajarkan oleh gurunya bahwa dia sudah ada nilai agamanya. Dan yang ketiga, ada ancaman kepada nilai keberagaman, di mana kasus-kasus tersebut menunjukkan di masyarakat belum adanya toleransi yang mendalam terhadap keberagaman agama, terutama kepada minoritas. Dan yang keempat, ada dampak psikologis dan trauma untuk korban, di mana persekusi, perundungan, dan pembubaran paksa kegiatan itu dapat menyebabkan korban merasa takut, merasa berbeda, dan juga merasa tidak aman berada di lingkungannya sendiri. Dan yang keempat, adanya menurunnya kepercayaan terhadap negara. Seharusnya negara melindungi dan menindaklanjuti atas kasus-kasus seperti ini. Tetapi dalam artikel yang telah dibaca, tidak ada wujud konkret dari solusi permasalahan ini. Sehingga jika negara tidak melindungi dan menindaklanjuti atas kasus-kasus ini, dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan minoritas kepada pihak pemerintah karena tidak merasa dianggap untuk kasus-kasusnya. Yang selanjutnya adalah solusi diskriminasi agama. Diskriminasi agama ini sering banget terjadi, bahkan bisa jadi tanpa yang kita ketahui, di mana minoritas itu kerap sekali merasa tersedot. Jadi pasal yang terkait yang saya ambil di sini adalah pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal 28E ayat 1 itu berbunyi adalah setiap orang berhak memilih agamanya dan beribadat sesuai agamanya masing-masing. Bebas memilih pendidikan dan pengajaran, bebas memilih pekerjaan, bebas memiliki kewarganegaraan, bebas memilih tempat tinggal dan wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali lagi. Lalu pasal 28E ayat 2-nya itu adalah setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, lalu menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Lalu solusi yang pertama itu adalah penegakan konstitusi dengan peraturan yang pastinya itu mengimplementasikan lagi UUD yang sudah tertera.
Lalu yang kedua itu adalah sanksi tegas pelaku diskriminasi, menindaklanjuti oknum yang melakukan diskriminasi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku dan hukuman-hukuman yang pastinya sudah ada. Lalu yang ketiga itu revisi regulasi diskriminatif mengganti aturan. Kalau misalnya untuk yang ketiga ini yang saya tangkap adalah meregulasi diskriminatif ini, di mana kita mengganti aturannya ini agar umat yang minoritas itu memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Lalu yang keempat itu tindakan afirmatif mengimplementasikan kebijakan khusus, itu lebih kayak melindungi aja untuk umat-umat minoritas lainnya dan umat-umat lain agar tidak terpecah lagi. Terus yang kelima itu dialog dan mediasi, itu berdialog antar pemuka agama gimana baiknya dan harusnya itu kita saling menghargai antara agama-agama lainnya. Jadi ada pula pasal lagi itu adalah 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang itu bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Lalu ada pasal 29 ayat 2. Negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk kepercayaan agamanya masing-masing untuk beribadah menurut kepercayaannya. Lalu ada kesimpulan dari diskriminasi agama. Jadi kesimpulannya itu diskriminasi agama itu adalah hal yang melanggar hukum dan juga melanggar HAM dan merusak keharmonisan. Diskriminasi agama pula memicu konflik yang menghambat ibadah untuk yang minoritas. Jadi kita harus saling memeluk antara minoritas dan mayoritas agar tidak agar tidak terjadinya perpecahan agama. Nah, di sini ada hasil identifikasi dari video kolaborasi budaya. Nah, yang pertama, tari-tarian yang kami dapat adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Yang kedua, tari kecak dari Bali. Yang ketiga, tari ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Yang keempat, tari giring-giring dari Kalimantan Barat. Yang kelima, ada tari tortor dari Sumatera Utara. Yang keenam, tari bujang ganong dari Jawa Tengah. Kedelapan, tari zapi dari Kalimantan Barat. Kesembilan, tari reog dari Papua. Dan yang terakhir, tari cindang dari Sumatera Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum